Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sudah pasti sehat kan? Pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan membahas tentang perubahan iklim. Materi IPS kelas 7 di semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini, yang pertama kita akan menjelaskan pengertian iklim, cuaca, dan perubahan iklim. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis iklim di Indonesia. Kemudian mengidentifikasi gejala dan dampak perubahan iklim, serta mengidentifikasi langkah mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Oke, di sini ada pengertian perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka yang panjang. Nah, perubahan iklim ini disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Perubahan iklim itu mempengaruhi cuaca. Ketika iklim berubah, maka cuaca pun akan ikut berubah. Nah, lalu apa sih cuaca itu? Di sini ada pengertian cuaca. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Jadi, sifatnya itu berubah-ubah. Misalnya, pagi kadang dingin, kemudian siangnya jadi panas. Atau pagi ini hujan, kemudian siangnya menjadi cerah lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah cuaca. Nah, di sini ada contoh lain dari cuaca. Itu suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai 24 derajat Celcius. Ini adalah contoh cuaca dilihat dari suhu udaranya. Yang mana di Kabupaten Bantul ya, suhu udaranya di pagi hari itu mencapai 24 derajat Celcius. Dan ada contoh lainnya, suhu udara di Kabupaten Cirebon mencapai 35 derajat Celcius. Nah, di sini terjadinya perbedaan antara cuaca di Bantul dengan di Cirebon. Kenapa? Karena cuaca itu ya, itu hanya di wilayah tertentu yang mana wilayahnya relatif sempit, tidak luas. Berbeda dengan iklim. Kalau iklim itu kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas, bisa meliputi satu negara ataupun satu benua. Ya, contohnya Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, ini adalah salah satu contoh dari iklim. Selanjutnya, iklim di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki 3 iklim. Yang pertama ada iklim tropis, kemudian ada iklim muson, dan iklim laut. Oke, kita bahas satu persatu mengenai iklim di Indonesia. Pertama, ada iklim tropis. Indonesia terletak di wilayah tropis, dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun dan memiliki suhu yang relatif tinggi. Kita lihat di sini ada peta Indonesia, yang mana Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, yang merah ini merupakan garis khatulistiwa, sehingga Indonesia beriklim tropis. Selanjutnya ada iklim muson. Iklim muson itu dipengaruhi oleh angin muson barat dan juga angin muson timur yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Nah, hal ini yang menyebabkan Indonesia itu mengalami 2 musim, yaitu musim hujan ya dan musim
kemarau. Musim hujan itu umumnya terjadi di bulan Oktober sampai Maret. Musim hujan itu terjadi karena adanya arus angin yang bertiup dari benua Asia menuju Australia, melewati Samudra Hindia dan membawa banyak uap air, sehingga menyebabkan musim hujan di Indonesia. Sedangkan musim kemarau itu umumnya terjadi di bulan April sampai September, yang mana arus angin bertiup dari benua Australia menuju benua Asia, melewati Indonesia dan membawa udara kering, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Oke, di sini kita lihat ada peta angin muson barat dan angin muson timur. Untuk angin muson barat, angin itu bertiup dari benua Asia ke benua Australia, yang mana dari benua Asia angin bertiup melewati Samudra Hindia. Di Samudra Hindia itu terjadinya penguapan air, yang mana uap air tersebut akan terbawa oleh angin muson barat menuju Australia, yang pastinya melewati Indonesia. Karena Indonesia memiliki suhu yang relatif tinggi, maka uap air tersebut akan mencair sehingga menyebabkan hujan di Indonesia. Sedangkan angin muson timur itu membawa angin dari Australia menuju Asia. Di benua Australia itu suhunya cukup panas, sehingga angin dari Australia membawa angin kering melewati Indonesia, sehingga menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Kemudian ada iklim laut. Karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas, ini menyebabkan penguapan yang tinggi dan curah hujan yang cukup tinggi. Iklim laut itu dipengaruhi oleh angin darat dan angin laut. Nah, ini ada gambaran mengenai angin darat dan angin laut. Untuk angin darat itu angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Sedangkan angin laut yang bertiup dari lautan ke daratan. Selanjutnya ada gejala perubahan iklim. Nah, apa saja sih gejala atau ciri-ciri dari perubahan iklim? Yang pertama ada peningkatan suhu, yang mana suhu rata-rata di permukaan bumi itu terus naik lebih dari 1 derajat Celcius. Selanjutnya ada pencairan es. Nah, gletser ini mengalami penyusutan mengancam sumber air. Karena suhu bumi yang meningkat, ini yang menyebabkan pencairan es di kutub. Selanjutnya ada kenaikan permukaan laut. Permukaan laut yang naik mengancam wilayah pesisir dan pulau kecil. Dan, ini ada cuaca yang ekstrim, kekeringan sepanjang tahun, curah hujan yang sangat tinggi. Nah, ini adalah gejala-gejala dari perubahan iklim. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Jika dilihat dari dampak di lingkungannya, perubahan iklim itu dapat menyebabkan banjir. Nah, ketika terjadinya hujan secara terus-menerus, curah hujan yang sangat tinggi itu yang menyebabkan banjir di suatu wilayah. Sedangkan jika terjadinya kemarau yang berkepanjangan, itu bisa menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim dari segi ekonomi. Nah, ini bisa menyebabkan gagal panen dan kerugian finansial. Nah, jika dilihat dari kesehatannya, ini bisa mengakibatkan penyakit dari perubahan cuaca dan polusi udara. Biasanya itu seperti flu atau batuk pilek. Kemudian dari segi ekosistem, terjadinya kerusakan hutan dan kepunahan spesies. Nah, di sini ada beberapa penyebab dari perubahan iklim, yaitu yang pertama penggundulan hutan secara besar-besaran, kemudian penggunaan bahan bakar fosil, dan emisi dari transportasi dan industri. Nah, ini semua adalah penyebab dari terjadinya perubahan iklim yang bisa menyebabkan udara menjadi panas. Selanjutnya ada mitigasi perubahan iklim. Apa itu mitigasi perubahan iklim? Nah, mitigasi perubahan iklim itu upaya dalam mengurangi dampak negatif dari adanya perubahan iklim. Nah, ini ada beberapa upaya. Yang pertama,
mengurangi emisi gas rumah kaca. Contohnya, kita bisa mengurangi kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Reboisasi dan konservasi hutan. Reboisasi itu penanaman pohon kembali, dan konservasi hutan itu menjaga kelestarian hutan. Jangan sampai kita menebang pohon di hutan secara sembarangan. Selanjutnya, menggunakan energi terbarukan, ya seperti kita memanfaatkan sumber daya matahari, ya energi matahari untuk pembangkit listrik. Dan yang terakhir, ya ada daur ulang limbah plastik. Ini semua adalah upaya dalam mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Selanjutnya di sini ada materi adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang pertama yaitu bisa membangun infrastruktur tahan bencana, kemudian meningkatkan ketahanan pangan lokal, lalu menanam tanaman yang tahan kekeringan, dan mengedukasi masyarakat untuk menyesuaikan pola hidup di kehidupan sehari-hari. Nah, itu semua adalah materi tentang perubahan iklim. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di kolom komentar. Sampai jumpa. Bye-bye.